Karena Tuhan sudah memilih aku, saatnya aku bertanggung jawab dengan pilihan Tuhan itu. Amin, saudara. Nah, tanggung jawab apa, saudara? Ayat 16 itu jelas sekali, dia berkata begini, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya, kata supaya itu tanggung jawab. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Tanggung jawab yang pertama, lihat baik-baik, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar baik. Tanggung jawab yang kedua, saya suka nih ayat 17 dan 18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Petrus ya, Kefas itu. Tanggung jawab yang kedua, ini orang yang keren. Saya baca-baca buku, kenapa dia harus ke tanah Arab 3 tahun? Dia nggak melarikan diri, Pak, Bu. Rupanya dia mencari pengenalan akan Tuhan. Dia nggak langsung ke Yerusalem. Makanya di surat yang lain Paulus tuh ngomong gini, orang yang baru bertobat jangan apa? Melayani. Kenapa? Karena Paulus tidak langsung ke Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu apa? Pusat ibadah, Pak. Ya kan? Bayangin kalau orang tuh baru bertobat, Paulus yang dulu preman jadi hamba Tuhan. Kira-kira banyak nggak orang akan datang? Banyak pasti. Ini keren banget nih, dulu penjahat kok bisa khotbah dengan begitu baik. Ya iya, Paulus punya knowledge, punya pengetahuan yang hebat, tapi dia tidak punya pengenalan yang hebat. Belajar teologi itu penting, tapi kenal Tuhan jauh lebih penting. Amin, saudara. Karena ada banyak orang belajar teologi tanpa mengenal Tuhan. Bisa. Paulus buktinya. Dia belajar bisa, tapi dia nggak kenal Tuhan, nggak ngalami pembaharuan budi. Akhirnya apa? Jadi ahli Taurat, jadi ahli Farisi. Saya belajar, tapi yang kita kejar adalah apa? Pengenalan. Paulus sadar otaknya penuh dengan teologi, tapi pengenalan akan Allah dia nol. Makanya dia pergi ke tanah Arab cari perkenalan akan Tuhan. Nah, apalagi kita yang nggak belajar teologi, yuk cari pengenalan akan Tuhan. Amin. Iya, cari perkenalan akan Tuhan. 3 tahun kemudian dia baru datang, saudara. Artinya apa? Artinya tanggung jawab yang pertama ini memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Tapi yang kedua saya suka ini, dia punya teachable spirit. Dia orang yang mau belajar, orang yang suka belajar dari Tuhan. Pengalaman orang lain adalah orang yang rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Orang yang sombong merasa bahwa semuanya sudah oke kok aku. Saudara, orang yang sombong seperti katak dalam tempurung. Rasanya dirinya paling hebat. Tapi orang yang rendah hati itu selalu membuka cakrawala hidupnya dan berkata gini, tidak ada apa-apanya. Masih perlu banyak belajar. Masih perlu banyak cari pengalaman. Masih perlu banyak cari masukan. Orang yang sombong, orang yang tidak pernah mau diberi masukan. Orang yang tidak mau ditegur. Orang yang tidak mau dibapain. Makanya saya selalu bilang, jangan suka fasilitas Bapak tanpa suka didikan sang Bapa. Konyol, saudara. Banyak orang pengen fasilitas Bapa, baik Bapa di surga, Bapa rohani. Tapi ketika Bapa di surga tegur, Bapa rohani tegur, dia marah. Kenapa? Tipe kayak gini bukan teachable spirit, saudara. Orang yang teachable spirit ketika dimarahin dia berkata, iya saya salah, saya harus berubah. Saya itu sering sekali ditelepon orang tua rohani saya. Mami saya itu kalau telepon,
tajam sekali. Ya telepon ya, Cornel, aku udah dengar khotbahmu. Ya Mi, gimana Mi? Welek khotbahmu. Bayangin, mami saya ngomong khotbahmu welek. Saya pernah membuat survei kecil-kecilan, khotbahnya bagus kok Dad, khotbahnya bagus. Tapi ketemu mamiku ngomong apa? Welek. Welek itu wong Surabaya itu ngomong jeleknya pol. Saudara, saya bilang, oke Mi, eleknya di mana ya Mi, supaya aku perbaiki. Ini kasih masukan. Oke Mi, saya akan perbaiki. Bayangin kalau saya bukan orang yang mau teachable spirit, saya akan ngomong ini, peduli amat dengan nasihat mamiku. Mami ngomong elek, aku tetap laris khotbah kok. Betul? Orang sombong kan kayak gitu, Pak. Tapi saya bilang ini, ya Tuhan, berarti mamiku ngomong elek. Dan jangan jadi cari orang tua rohani yang hanya pengen nyenengin telinga Anda. Amin. Yang selalu memuji kita. Saya itu kalau cari orang tua rohani, satu yang tak cari, orang yang berani ngoreksi saya, titik. Karena orang yang berani koreksi kita itu benar-benar Bapak. Sepakat ya? Iya. Kalau cuman Eki keren kamu, luar biasa, tapi giliran negur dia nggak berani, dia bukan Bapak. Bapak itu berani negur kalau anak salah. Nggak ada kan yang sudah punya anak? Coba Salom kalau aneh-aneh, kok Febri tegur nggak? Cik Maya tegur nggak? Tegur. Mari kita miliki teachable spirit, katakan amin. Roh yang mau belajar, roh yang mau dinasehati. Orang tua rohani saya Pak Andoko itu biasanya yang di Bali jam 9 malam itu udah tidur. Mau ada tamu di rumah, dia bilang gini, saya tidur dulu ya. Di rumahnya tuh, selagi kita ngobrol rame-rame, mereka tuh udah jam 9, jam 9 waktu Bali berarti jam 10 ya dari wis turu. Gak peduli. Tanpa terhormat. Duit akeh, hasil korupsi misalnya. Dapat gunjingan orang, duit akeh ngutuyul misalnya. Ya kan nggak ada kehormatannya. Saudara, jadi pilihan Tuhan itu mengandung tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Pilihan Tuhan mengandung konsekuensi. Katakan konsekuensi. Ya. Jadi harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jangan ngomong gini, Lot yang tanggung, gua yang jawab. Ya kan? Ya. Jadi anak Tuhan harus bertanggung jawab terhadap pilihan Tuhan ketika Tuhan sudah memilih. Tadi lagunya kan, Tuhan inilah hidupku, ya kan? Udah diserahkan, diambil lagi. Kan konyol ada orang Kristen itu katanya hidupnya udah diserahkan Tuhan, tapi kesukaan dirinya yang bertentangan dengan firman Tuhan masih dilakukan. Kira-kira diserahkan atau enggak? Separuh, Pak. Ada dalam hidup kita ini area-area yang enggak boleh disentuh Tuhan loh. Agak konyol kita ini. Tapi ngomong, ku serahkan padamu. Iya kan? Jadi mari kita belajar. Pilihan Tuhan tidak dipengaruhi masa lalu kita. Amin. Pilihan Tuhan mengandung tanggung jawab. Katakan amin. Pengen jadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Hari ini kita mulai starting ibadah jam 7. Agak ngeluh-ngeluh sedikit. Nggak apa-apa. Ya kan? Biasanya ibadah jam 10 kan? Tapi kalau kita jadi orang yang bertanggung jawab, kita akan bersemangat. Kenapa saya memilih jam 7? Lebih enak. Setelah ibadah, kita mau ngapain? Ada yang mau lanjutin kerja, bisa kerja. Ada yang mau wisata, silakan wisata. Betul gak? Ada yang mau istirahat, silakan istirahat. Jam 7. Pak Oma ya jam 7 semangat. Ya, Pak ya. Iya. Dan Tuhan tidak di ayat 20-24. Saya baca buat saudara. Di hadapan Allah ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, Asia Kecil. Dan Tuhan tuh tidak dipengaruhi oleh latar belakang masa lalu kita. Jadi kalau Tuhan memilih, ya dia pilih. Kita mau kayak apapun dia pilih. Yang kedua, pilihan Tuhan tuh mengandung tanggung jawab. Setelah kita dipilih Tuhan, ayo bertanggung jawab. Amin, saudara. Yang ketiga, lihat. Tujuan atau goal atas pilihan Tuhan. Jadi Tuhan tuh sebenarnya punya goal.
punya destiny, punya tujuan ketika Dia pilih kita. Sepakat, katakan amin. Jadi merta dipilih dan gak ada tujuan, ya, benar ya saudara? Saudara, karena terserah itu berarti itu masih ada di tatanan awan-awan. Nanti diberhentiin di mie ayam bakso, Bu Eka ngomong gini, bakso mie ayam, kok enak ini? Katanya terserah, bingung kan? Ya sudah, nggak jadi daripada. Pilihan Tuhan punya sebuah tujuan. Dan tujuannya apa? Yang puncaknya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Loh, keren kan? Jadi sebenarnya lewat hidup kita Tuhan harus apa saudara? Dimuliakan. Oh, piye toh memuliakan Tuhan itu? Ini kan bahasa abstrak ya. Memuliakan Tuhan itu biar. Nah, saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, ya. Ayat 20, 21, ya. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, ya kan? Tidak dikenal di sana, ya kan? Ya, Paulus tidak dikenal. Ya. Kalaupun akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan dikenal, itu bonus bukan tujuan. Amin, saudara. Tahu bedanya bonus dan tujuan? Kalau tujuan itu punya ambisi dan motivasi ke sana. Betul ya? Tapi kalau bonus setelah sampai sana dapat pujian, itulah namanya bonus. Ya, kalau kita